Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan yang baik. Pagi ini sebelum kita masuk dalam kegiatan FPLS, kita bersama-sama akan belajar sebagian dari firman Tuhan secara online. Saya berharap ini bisa memberkati dan bisa menginspirasi kita bersama. Baik, anak-anak, nats yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini terambil dari ayat 11. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4 dan juga di ayat 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Nah, ini menjadi nats kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan dari Allah dari awal sampai akhir. Para siswa yang dikasihi Tuhan, saya yakin ayat ini menjadi sudah familiar sekali bagi kita. Tapi apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kita pagi hari ini melalui ayat ini? Ya, anak-anak pernah melihat gambar ini atau mungkin kenal dengan sosok ini? Ya. Ini sosok yang cukup fenomenal beberapa waktu yang lalu, ya, dari sudah cukup lama. Waktu itu fenomenal sekali. Beliau ini terkenal sering sekali dan senang sekali untuk membagi-bagi atau membuang-buang uang. Ya. Tapi dalam bagi-bagikan uang, dia juga sambil marah-marah. Jadi dikenal dengan namanya Bu Dendi ini tadi ya. Nah, di sini sampai ada meme ya, di saat tanggal tua begini pengen banget dilabrak sama Bu Dendi. Karena banyak yang kepingin ya dilabrak gak apa-apa, dimarahin gak apa-apa deh. Pokoknya karena Bu Dendi ini kalau marah langsung sama kasih uang, bagi-bagi uang gitu ya. Ya, anak-anak, fenomena ngefans sama Bu Dendi saat itu ya semakin menegaskan bahwa manusia ini memang menyukai sesuatu yang instan, cepat dan mudah. Wes opo wae, dalam hal apa saja pengennya cepat, mudah, instan. Nah, termasuk dalam hal mendapatkan uang. Wes di seneni ya ora apa-apa, wis pokok men entuk duit kan gitu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan gambar ini? Anak-anak kenal apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar jembatan. Cantik ya? Oke. Perhatikan jembatan-jembatan ini. Ya, anak-anak, kita akan belajar bersama pagi hari ini tentang membangun jembatan. Apa hubungannya membangun jembatan dengan Bu Dendi seperti tadi? Ya. Anak-anak, kita tahu fungsi dari jembatan itu apa? Ada dua setidaknya, yaitu untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian jembatan juga punya fungsi untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan, memperlancar aktivitas masyarakat, dan juga meningkatkan kesejahteraan. Anak-anakku yang terkasih, ketika kita melihat jembatan, ada satu hal yang bisa kita pelajari, yaitu sesuatu yang tidak bisa instan. Bertolak belakang dengan fenomena ngefans sama Bu Dendi tadi. Tapi jembatan ini mengajarkan kita satu hal tentang proses. Nah, kita ingin belajar lebih lanjut lagi. Apa yang akan terjadi anak-anak ketika jembatan rapuh atau rusak? Perhatikan. Wah, sangat berbeda dengan jembatan yang tadi ya. Oke, ini gambaran dengan jembatan yang rusak. Ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda ada di sini, kira-kira seperti apa. Mereka berani sekali ya memakai jembatan macam ini. Nah, ini perjuangan untuk sekolah, ya, sampai seperti ini. Ya,
ini adalah gambaran-gambaran dari jembatan yang rusak. Jembatan yang rusak ini tentu saja akan menghambat proses yang baik. Nah, anak-anak, setiap manusia perlu untuk membangun jembatan bagi kehidupannya. Tidak hanya anak-anak, tapi juga termasuk Bu Sinta. Ya, kita semua perlu membangun jembatan bagi kehidupan kita. Nah, tanpa kita sadari, setiap hari sebenarnya kita sedang membangun jembatan kehidupan kita. Nah, perhatikan gambar ini. Anak-anak pernah mengalami fase ini? Tentu saja pernah ya. Kan tidak ada ya anak-anak lahir langsung sebesar Anda sekarang. Tidak. Dimulai dari fase lahir, menjadi bayi, menjadi batita, menjadi balita, dan sebagainya, berproses. Nah, ini adalah ketika belajar berjalan, manusia berjalan. Kemudian perkembangan selanjutnya, kita akan menjadi seperti ini. Ya. Oke. Anda juga mengalami fase ini, belajar makan. Ada yang tiba-tiba langsung bisa makan pakai sumpit gitu, ada? Nggak ada ya? Pasti awalnya juga belajar dulu. Ya, mungkin ketika awal belajar makan berlepotan. Ya. Atau juga penggunaan sepeda. Apakah Anda tiba-tiba langsung menggunakan sepeda roda 2 yang besar-besar macam sekarang ini? Yang dipakai? Tidak. Tentunya dengan ada roda bantunya. Ya, belajar bersepeda. Kan nggak ada ya, orang langsung tiba-tiba bisa naik motor gitu aja. Nggak ada. Diawali dengan belajar bersepeda, belajar keseimbangan dan sebagainya. Ya, ini yang disebut proses anak-anak. Perkembangan selanjutnya, ya, mulai mengenal dunia pendidikan. Apakah langsung tiba-tiba ke SMK? Tidak. Kita mengawalinya dengan masuk ke playgroup TK. Apa yang diajarkan di sana? Ya, tentu saja tidak langsung fisika, biologi, matematika, tidak. Tapi mereka diajarkan hal yang mendasar terlebih dahulu. Proses anak-anak. Di TK, apa saja yang diajarkan? Menyanyi, bagaimana berbagi, bagaimana membuka kacang, bagaimana menggunting, bagaimana menggambar lingkaran, bagaimana menggunakan penggaris dan sebagainya, bagaimana meraut pensil, bagaimana makan tanpa berlepotan. Ini yang diajarkan ketika Anda TK. Ya, karena itu adalah basic atau ilmu mendasar kehidupan. Ya, kemudian selanjutnya baru masuk SD. Nah, di SD apakah juga belajar untuk menggunting dan sebagainya? Iya, tetapi sudah lebih kompleks lagi, langsung membuat karya. Ya, di sini waktu belajar durasinya juga sudah lebih lama ketika SD. Masih ingat ya ketika Anda SD ya? Ya. Jadi tidak ada langsung tiba-tiba mendadak langsung SMA gitu, enggak. Pasti bertahap. Ya. Setelah SD apa? Ya, betul. Setelah SD Anda masuk di sini. Ini yang baru saja Anda tinggalkan anak-anak. Bangku SMP. Menyenangkan ya? Masih ingat tentu saja banyak kenangan indah ketika Anda masa-masa bersekolah di SMP. Dan di SMP apa yang diajarkan? Apakah hanya menyanyi, menggunting, menempel seperti yang ada di TK? Tidak, lebih kompleks lagi. Anda sudah mulai belajar berkelompok, Anda mulai berorganisasi. Ya. Kenapa? Karena dirasa lebih kuat dan itulah yang sedang dibutuhkan. Nah, jadi semakin bertambah waktu hidup kita, setiap masa itu ada problemnya sendiri-sendiri. Setiap masa ada tantangannya sendiri-sendiri. Setiap masa ada hal-hal baru yang harus dan perlu untuk kita pelajari. Nah, sekarang Anda ada pada tahap ini. Ya, sebagai anak SMK. Kita bertemu di sini sebagai keluarga besar SMK Krisma 1 Magelang, SMK Krisma. Apa yang perlu Anda dapatkan atau pelajari ketika Anda masuk dalam tahap ini, fase ini? Anda sedang membangun jembatan Anda, ingat. Dan jembatan Anda, proses pembangunannya salah satunya ada di sini.
ada pada saat ini, dimulai pada hari ini, dimulai ketika Anda mengikuti MPLS ini. Ya. Anda ingin mengisinya dengan apa saja? Ya. Terserah Anda. Bahan bakunya Anda sendiri yang pakai. Konstruktornya siapa? Ya Anda sendiri. Mau diapain? Masa-masa Anda ketika SMK ini ada di tangan Anda. Pilihan-pilihan banyak, tapi Andalah yang menentukan bagaimana jembatan Anda yang menghubungkan Anda dengan masa depan Anda kelak harus terbangun seperti apa. Apakah Anda ingin jembatan yang kokoh atau jembatan yang rusak? Nah, itu ada di pilihan Anda. Perhatikan. Kemanakah kita akan melanjutkan langkah kita? Sudahkah kita cukup membangun jembatan yang kuat? Apakah jembatan kita cukup kuat untuk mencapai tahap berikutnya? Anak-anak, sudah sekian tahun Anda membangun jembatan dari sejak Anda lahir sampai dengan saat ini. Sekarang Anda usia berapa? Nah, ini adalah fase yang tepat untuk memperkuat jembatan yang Anda miliki untuk melompat ke masa depan yang Anda inginkan. Bagaimana itu akan terbangun? Itu ada di Anda sekalian. Ya, perhatikan. Jembatan yang Anda bangun ketika Anda bersama dengan SMK Krisma ini sebagai jejak, ya, sebagai pijakan Anda. Apakah Anda akan melanjutkan langkah Anda sampai ke tahap ini sebagai sekretaris profesional atau akuntan profesional, bekerja sebagai itu, ataukah Anda nanti menjadi wirausaha profesional, ya, atau Anda ingin melanjutkan kuliah, ya, lalu bekerja di bidang yang Anda sukai? Apakah nanti Anda bisa menjadi polwan atau polisi atau TNI atau apa? Itu terserah Anda. Anda ingin membangunnya seperti apa, mengarahkan jembatan Anda kemana, itu ada di tangan Anda. Tapi jangan khawatir, Tuhan akan memberikan pimpinan pada Anda ketika kita memakai hikmat Tuhan. Ya. Jadi dalam kehidupan ini, sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan, tidak ada yang instan, tidak ada yang hal yang baik yang ditempuh tanpa proses, tidak ada. Fenomena Budandi tadi memperlihatkan bahwa ya banyak orang pengen dilabrak, pengen dimarah, ya, melakukan apapun hanya untuk mendapatkan uang. Tapi itu sia-sia, anak-anak, tidak kekal. Kehidupan yang real adalah kehidupan yang dipersiapkan, kehidupan yang ada prosesnya, ada jembatan yang menghubungkan kita pada fase kehidupan kita selanjutnya. Terutama ketika kalian menginginkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dalam hal ini punya cita-cita. Anda semua punya cita-cita kan? Pasti, semua anak memiliki cita-cita. Dan mari, ya, siapkan. Bangun jembatan kehidupan ini ada beberapa tips. 1, tidak boleh sembrono atau asal-asalan. Bahan bakunya jangan asal, ya. Kecuali Anda pengen segera ambruk, ya nggak apa-apa. Harus ada perencanaan. Starting dari Anda kelas 1 ini Anda harus punya perencanaan. Nanti saya lulus pengen apa? Yang sudah punya mungkin skill untuk berwirausaha, aku pengen usaha apa? Harus ada perencanaan. Aku pengen kalau nanti berkesempatan lanjut kuliah, pengen kemana misalkan. Caranya harus bagaimana? Harus ada perencanaan, anak-anak. Lalu harus ada pengorbanan. Pengen sukses tapi nggak mau berkorban, nonsens. Itu namanya ngimpi, nggak bisa. Ya. Kemudian harus ada kegigihan. Ya, kegigihan berarti ya tanpa harus dioyak-oyak orang tua pun Anda tergerak sendiri untuk maju. Ingat, Anda sudah ada pada fase yang lebih tinggi, bukan lagi anak SD atau SMP, tapi Anda adalah anak SMK. Dan yang terakhir, tapi ini juga yang terpenting,
harus memiliki hikmat. Hikmat itu didapatnya dari mana? Dari doa. Minta restu pada orang tua. Ya. Namun anak-anak harus diingat, selalu saja akan ada hambatan, godaan, keraguan, ketidakpastian ketika kita membangun jembatan. Ada saja teman yang ngajak bolos. Ya, mungkin Anda sudah kenal dengan lawan jenis, aku kok seneng, aku pengen pacaran. Waduh, itu sudah banyak sekali, nanti godaan itu ada saja. Tapi tinggal kegigihan kita tadi, keteguhan kita tadi. Kita pengennya kemana? Gitu. Ragu-ragu, aduh, aku kondisiku kayak gini, secara finansial kayak gini, apa ya bisa? Aduh, aku keluargaku broken dan sebagainya, apa ya bisa? Apa ya sanggup? Bisa, anak-anak, ketika kita menyerahkan semua pada Allah. Jadi, ketika 4 hal ini sedang Anda alami saat ini, ayo jangan berhenti, terus maju, terus bangun jembatan Anda, belajar tanpa lelah, karena kita tidak tahu kapan saatnya kita akan menuai dan memetik hasil dari usaha kita. Ini ada satu quote yang cukup bagus. Siapa yang tidak sabar berletih-letih dalam belajar, kelak akan menanggung letihnya karena kebodohan. Ya. Bisa atau tidak bisa, kita harus tetap belajar. Kan dengan belajar semakin kuat, kokoh, sekaligus rendah hati. Dan dengan rendah hati, banyak ilmu yang akan kita dapati. Mari anak-anak, pagi hari ini melalui renungan yang singkat ini, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, memahami hikmat Tuhan. Fase hidup kita akan bawa kemana jembatan kita. Ya. Ketika Anda merasa lelah, hampirilah Allah lewat doa. Hampiri Tuhan lewat doa. Dia yang akan mengokohkan dan berikan engkau hikmat. Ya, sekali lagi ini adalah ayat renungan kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Selamat membangun jembatan kehidupan. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Dalam kudus
tadi yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan renungan pagi, kiranya ini menjadi berkat dan memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik, terkhusus dalam kita mempersiapkan jembatan kehidupan kita masing-masing.